sa'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah serta teman-teman sekalian yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Syarifah Aprilia, Muhammad Adika, dan Santi Wulandari akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yakni mengenai dan budaya kerja Islam. Pokok pembahasannya yaitu konsep etos dan budaya kerja, ciri-ciri etos dan budaya kerja Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi etos dan budaya kerja, serta penerapan etos dan budaya dalam bisnis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Syarifah, yang kedua akan disampaikan oleh Santi Wulandari, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Adika. Kepadanya kami persilahkan. Materi yang pertama yaitu konsep etos dan budaya kerja. Pengertian etos sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Menurut Clifford Geertz, etos adalah sikap mendasari manusia terhadap diri dan dunia yang dipancarkan dalam hidup, dan etos erat kaitannya dengan aspek moral maupun etika yang dihasilkan oleh budaya. Nah, dapat disimpulkan yaitu etos yaitu sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Perwujudan etos dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian budaya kerja. Menurut Hadari Nawawi, budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Budaya kerja merupakan kelompok pola pikir yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku agar tercipta suatu kebiasaan yang lebih baik. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan yaitu etos dan budaya kerja adalah sikap mendasar atau kebiasaan yang terletak pada diri setiap individu, kelompok maupun masyarakat terhadap suatu pekerjaan untuk menciptakan hasil yang terbaik. Materi selanjutnya yaitu etos kerja dalam perspektif Islam. Dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8, Allah menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Dalam arti, umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi. Allah menganjurkan kepada manusia, khususnya umat muslim, agar bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti, seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat meraih kesuksesan dan berhasil dalam kehidupan dunia di samping kehidupan akhiratnya. Etos kerja berkaitan dengan harapan serta cara seorang individu atau kelompok memberikan makna terhadap suatu pekerjaan. Bekerja bagi seorang muslim merupakan ibadah dan bukti atas rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan etos kerja yang terbaik. Etos kerja muslim dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan bahwa pekerja bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu wujud dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah. Dapat diambil kesimpulan bahwa etos kerja dalam perspektif Islam adalah cara pandang seorang muslim yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu
beribadah sebagai wujud rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dinilai sebagai bentuk amal soleh. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri etos dan budaya kerja Islam. Yang pertama yaitu al-solah atau baik dan manfaat, di mana melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta dapat bermanfaat bagi orang sekitar dan orang banyak. Yang kedua yaitu al-itqan atau kemantapan, di mana seorang melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tekun, dan teliti. Dengan kata lain yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan sempurna. Yang ketiga yaitu al-ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi, di mana bekerja tanpa kata puas, yang artinya bekerja dengan sebaik-baiknya, lebih tepatnya selalu ingin melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan dua pesan. Yang pertama yaitu melakukan yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Yang kedua yaitu mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Ciri etos dan budaya kerja dalam Islam yang keempat yaitu al-mujahadah, adalah melakukan pekerjaan dengan kerja keras tanpa pantang menyerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima yaitu tanafus dan ta'awun, adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam mewujudkan sesuatu untuk kebaikan diri maupun kebaikan bersama. Yang terakhir yaitu mencermati nilai waktu, yaitu mengenai bagaimana seseorang mengatur waktu dalam kehidupan. Artinya, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos dan budaya kerja. Faktor yang pertama yaitu agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang dapat mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bertindak, maupun bersikap tentu diwarnai oleh ajaran agama. Nah, etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh kualitas keagamaan yang rendah. Faktor yang kedua yaitu budaya. Kualitas etos kerja dipengaruhi oleh orientasi nilai budaya masyarakat yang ada di sekitar. Jika masyarakat memiliki sistem nilai budaya yang maju, maka etos kerjanya pun akan tinggi, dan sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebutuhan, dan keterbelakangan mungkin hanya akan timbul jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang terpacu untuk masa depan yang lebih baik. Faktor yang keempat yaitu kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya untuk melakukan suatu usaha yang dapat mengelola dan mengambil manfaat, bahkan mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Faktor yang kelima yaitu pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Nah, meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu,
yang disertai dengan perluasan dan peningkatan pendidikan, sehingga akan semakin meningkat produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Faktor yang keenam yaitu struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dapat diketahui dengan ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Nah, faktor yang terakhir yaitu motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan atau sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Nah, keyakinan inilah yang dijadikan sebagai motivasi kerja. Maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi yang ada dalam diri sendiri, bukan yang dari luar, atau yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Baik, materi selanjutnya yakni tentang penerapan etos dan budaya dalam bisnis. Dalam penerapan etos dan budaya kerja, dapat diketahui bahwa produktivitas kerja berpengaruh terhadap implementasi etos kerja karyawan dan pelanggan yang mencakup pertama, ketepatan waktu. Berkaitan dengan kecepatan, memberikan tanggapan terhadap keperluan pelanggan. Yang kedua, penampilan karyawan berkaitan dengan kebersihan dan kecocokan dalam berpakaian. Yang ketiga, kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan berkaitan dengan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan pelanggan. Menurut Yeder, dimensi variabel terikat atau dependen yaitu produktivitas kerja dalam pengukurannya meliputi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja atau quality of network, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Yang kedua, kuantitas kerja atau quality of work, yaitu jumlah yang dilakukan dalam satu periode waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengetahuan tentang pekerjaan atau knowledge of job, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. Yang keempat, kreativitas atau creativeness, yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dalam tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul. Yang kelima, kerjasama atau cooperation, yaitu kerjasama yang sama dengan yang lain sesama anggota organisasi. Yang keenam, ketergantungan atau dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan. Yang ketujuh, inisiatif atau initiative, yaitu tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedelapan, personal kualitas, yaitu mencakup kepribadian, kepemimpinan, keramahan, dan integritas pribadi. Pada dasarnya, setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi dalam bekerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang penting, mengingat manusialah yang mengelola modal, sumber daya alam, dan teknologi, sehingga dapat memperoleh keuntungan darinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila
apabila ada